Kami di sini dalam misi untuk mencoba menyusun rencana teknis pengembangan Pulau Morotai sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar dan juga mempunyai geopolitik yang strategis di Indonesia. Namun seperti kita ketahui bahwa di Morotai masih belum ada mungkin pelabuhan yang berskala nasional atau berskala besar. Jadi posisi dari Ternate, khususnya Bandara Sultan Bebullah Ternate ini menjadi sangat strategis sebagai pendukung transportasi dan logistik dari produk-produk yang nantinya akan dihasilkan dari Pulau Morotai. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam meningkatkan kapasitas dan juga pengembangan dari industri di Morotai yang mempunyai potensi sangat baik dari sisi perikanan, kemudian juga pertanian atau hortikultura. Di pertanian itu banyak sekali kopra, sementara di perikanan kita tahu bahwa produk-produk atau hasil tangkap seperti ikan tuna, cakalang itu sangat besar potensinya. Nah, untuk bisa meningkatkan nilai ekonominya, keberadaan Bandara Sultan Babullah Ternate ini menjadi sangat strategis karena akan dapat menjadi koneksi dari produk-produk yang nanti dihasilkan oleh Morotai dalam hal ini setelah kita melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas industrinya. Berdasarkan potensi perikanan di Maluku Utara, saya kira di sana sangat besar ya. Di sana 1,9 juta ton berdasarkan data dinas dari Kelautan dan Perikanan. Dan untuk komoditi ekspor yang lebih banyak adalah ikan tuna, ada 500 ton ke Vietnam, ke Thailand, dan Filipina. Di mana di tahun 2024 terdapat kurang lebih 700 ton. Dan di tahun 2025 ini, itu sampai bulan 10, itu terdapat kurang lebih 600 ton. Jadi saya kira mungkin nanti kalau didorong itu untuk ke arah ekspor, saya kira ekspor kita bisa lebih meningkat lagi. Cuma memang masih banyak kendala ya di Pulau Morotai, khususnya mungkin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di sana. Yang pertama tadi jalur logistik, saya kira biaya operasionalnya sangat tinggi. Karena kalau mau kirim ikan dari Morotai, misalnya ikan tuna, eksportir itu harus melalui Surabaya dulu. Dan itu menggunakan tol laut. Yang kedua melalui Tobelo. Jadi dari Morotai naik kapal feri menggunakan mobil pendingin ya. Tujuannya juga sampai ini ke Surabaya juga. Yang kedua terkait dengan sarana prasarana di sana juga yang fasilitasnya saya kira belum bisa untuk mencukupi kebutuhan ya. Misalnya kayak cold storage di sana belum banyak, pabrik es, mesin pendingin atau mobil pendingin, ABF juga masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat KKP sudah membangun cold storage baru ya. Ada yang punyanya dari SKPT dibangun oleh KKP, yaitu bekerja sama dengan JICA. Itu ada 200 ton di sana. Fungsi kami adalah melakukan pelayanan di bidang pengusahaan. Salah satunya adalah pelayanan unit pengolahan ikan yang berada di sentra kelautan perikanan terpadu ini. Harapan kami ke depan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap di Pulau Morotai, kami berharap fasilitas yang perlu dibangun di kawasan ini adalah dermaga pelabuhan perikanan yang dapat memfasilitasi kegiatan pendaratan bagi kapal yang berukuran di atas 30 GT atau 10 GT ke atas. Dengan adanya fasilitas darat berupa cold storage, pabrik es yang sudah bertambah kapasitasnya, kami berharap adanya peningkatan produksi juga. Maka dari itu, kami perlu fasilitas dermaga untuk melakukan pelayanan pendaratan ikan bagi kapal-kapal di atas 10 GT sampai 100 GT. Produk utama kami adalah tuna. Tuna itu ada beberapa item, baik produknya ada tetelan, ada rahang. Untuk tuna loin kami ekspornya ke Vietnam, dan baik produknya tetelan dan rahang kami kirim ke Surabaya. Kendala saat ini di kami adalah konektivitas perhubungan, pengiriman. Memang kami sangat membutuhkan itu karena sampai saat ini pun
kami masih menggunakan tol laut sebagai sarana transportasi untuk ikan keluar. Tentunya kami berharap ke depannya ada konektivitas langsung dari Morotai yang memang saat ini kami sangat membutuhkan karena rantai pasoknya panjang. Kalau tidak kami bisa penghentian pembelian ikan untuk sementara karena antara ikan masuk dan keluar itu tidak berimbang, Pak. Hari ini bisa sampai berapa ton yang dibelah, Pak? 1 ton lebih ada. Dengan berapa kali kerja? Dalam 1 minggu berapa masa aktifnya? Sesuai kelapa mas tuh. Oh, sesuai kelapa masuk. Baik. 1 hari dia cuma 3 piar, 4 piar. Dalam proses pengolahan ini, Bapak punya berapa karyawan? Ada 10 orang, Untuk sampai jadi kopra itu dia butuh berapa lama, Pak, kelapanya? 3-4 hari. Dipanasin lewat matahari gitu ya? Fufu. Di fufu. Di fufu. bakar parah. Oh, dibakar, Iya. diasap ya? Diasap. Oh, baik. Terus kemudian setelah diasap 3-4 hari kan sudah jadi kopra tuh nanti bentuknya. Nah, nanti dikirim kemana? Kelapanya, kopranya. Di pelabuhan kontainer. Ada bos Distributor berarti ya yang beli ya? yang beli. Yang beli kopranya. Oke. Nanti dikirim kemana biasanya Pak kalau sudah di pelabuhan? Surabaya. Nah, ini nanti dijadikan VCO berarti atau Ya. dijadikan apa? Dijadikan VCO. Ya. Kenapa Bapak tidak coba olah sendiri? Pernah coba olah? Belum. Oh, belum pernah coba. Jadi memang Bapak beli 1 yar, 2 yar begitu terus Bapak belah terus akhirnya dikeringkan terus dijual dalam bentuk Kopra. kopra Ya. begitu ya. Ini adalah hasil dari processing kelapa ya. Jadi ini kita sebut sebagai kopra. Prosesingnya cukup panjang dan nantinya kopra ini akan dikirim yang output produknya bervariasi dari mulai VCO sampai ke coconut oil. Nah, ya kelapa ya. Kalau nelayan kurang lebih sekitar ya hampir 20 tahun. Kalau saya melaut ini sendiri sih. Memang terkadang kalau berangkat memang sama teman-teman armada yang lain. Jadi terkadang kalau pagi saya mesti cari harus bisa dapat 2 atau 3 ember untuk ikan untuk jualan dulu. Kalau tuna terkadang bisa 3 atau 4 ekor. Bisa 3 atau 4 ekor. Kadang juga lebih ke 8. Kalau dari utama dari nelayan kita kayaknya BBM. Di satu sisi harganya mahal juga, stoknya mungkin nggak rutin lagi, kita dapatnya nggak rutin. Ya. Kalau untuk yang sekarang kita alami harga ikan. Kalau yang tahun ini dia agak turun lumayan jauh sih. Yang tadinya 30 up dia bisa mencapai 48. Sekarang tinggal 36 kalau nggak salah. Nah, 36.000. Kalau perusahaan tutup otomatis nelayan ya istirahat melaut. Jarak berapa hari, kadang seminggu baru buka lagi, operasi lagi. Jadi kadang kita nelayan dirugikan. Makanya kalau bisa lah, misalnya di Morotai ini jangan hanya 1 pintu saja ikan tunanya. Paling setidaknya harus ada persaingan lah. Ada persaingan supaya nelayan nggak selalu merasa dirugikan terus. Kalau pada saat ikan limpah, tiba-tiba kita di stop. Tapi kalau mungkin ada pengusaha yang lain selain Harta Samudra atau berarti kan ada persaingan bisnis, berarti kan ada harga mungkin bisa ya menguntungkan buat kita nelayan. Yeah. Kalau keadaan yang sekarang ini kan hampir rata-rata nelayan dirugikan sih. Kita ada di Morotai, di Desa Aha yang hampir 99% adalah petani dan pastinya menghasilkan beras, dan 60% ini adalah waste yang belum dilakukan apapun, jadi ditumpuk. Waste ini potensi yang cukup signifikan, terutama yang dikaitkan dengan pengembangan biochar untuk optimasi soil amendment namanya, kesuburan tanah, dan tentunya apa yang kita sebut sekam ini juga punya profit, terutama yang berkaitan dengan pupuk biosilika. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan tidak hanya berasnya tapi juga potensi limbah yang cukup melimpah seperti yang Anda lihat di gunung-gunung di belakang saya ini.
Saya ini nandur nopo? Rencana nandur Tomat. tomat, Pak. Ya Kira-kira. kurang lebih 3 paket ya 3.000 lah. Sebelum tomat nopo? Sebelum tomat cabai, Oh cabe. lombok Panennya 3 bulan, Pak. berarti piro? 3.000 ono panjenengan ya, Iya, hitungannya. Ya Biaya yang diperlukan ya banyak. pestisida, Pak. Sama Pestisida, air, ya? Pak. Air kadang kalau panas memang tuh beli. Bertangki 200 lah. Provinsi Maluku Utara khususnya program-program strategi Maluku Utara di seluruh kabupaten kota hampir mirip, utamanya bagaimana membangun konektivitas wilayah. Kita ada 2 masalah besar, pertama soal laut dan yang kedua soal darat. Nah, darat kita fokus di Pulau Halmahera, bagaimana konektivitasnya semakin bagus antara kabupaten kota, sehingga program transportasi disebut dengan Trans Halmahera. Kita berharap selama ini dari Sofifi menuju ke Altim butuh waktunya kurang lebih 8 jam. Kita berencana dengan Trans Halmahera kita memperpendek jarak waktunya. Dan ini sebentar lagi diskemakan pembangunannya. Lalu penguatan tata kelola laut kita berharap dengan hadirnya kapal-kapal yang kita butuhkan akan memperpendek, menghubungkan antara jarak satu pulau dengan pulau yang lain. Karena itu kita bangun konektivitas selain bandara yang kita akan berkoordinasi maksimal dengan Pemda Pulau Morotai sehingga akses bandara diperluas misalnya tidak cuma Ternate Morotai tapi kembalikan seperti dulu Manado ke Morotai bahkan mungkin di luar Manado kira-kira seperti itu di masa depan kita ingin tatanya. Hari ini kita wall out dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan. Kita berharap suatu saat memang mengembalikan semangat dan roh soal pangan di Indonesia. Karena itu tata kelola kita larinya ke bagaimana yang lahan-lahan tidur saat ini kita ingin bangunkan. Termasuk salah satunya Pulau Morotai. Kemarin juga sudah dikoordinasi dengan Dinas Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi yang memfasilitas untuk kembali lahan-lahan yang selama ini belum produksi, kita ingin produksikan kembali sehingga bagian dari upaya termasuk soal nanam padi. Nah, kita skemanya 2 ini, soal padi yang alhamdulillah tintarannya membantu maksimal dan soal jagung. Nah, maksimal dibantu oleh teman-teman dari Polda dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan, mudah-mudahan hasilnya bisa kita lihat di beberapa tahun ke depan lah. Saya terima kasih ya untuk kebijakan masukan dari Pak Profesor Syarif dan teman-teman dari TES tentang bagaimana pengembangan kawasan transmigrasi di Morotai, karena itu yang kita harapkan bahwa kawasan itu dapat mencetak menjadi pusat ekonomi baru gitu ya. Kalau dilihat dari potensi Pulau Morotai itu luar biasa, baik dari potensi perikanannya maupun dari lokasinya dan juga dari keindahan alamnya. Tentu banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya meningkatkan konektivitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebenarnya bukan hanya di Morotai sendiri, tapi di banyak kawasan di Indonesia Timur sangat indah, tapi masalah konektivitas ini masalah yang sangat-sangat krusial gitu ya. Tentu kita dari kementerian butuh partner yang punya wawasan, punya ilmu pengetahuan dan tetap mau kritis gitu dengan program-program yang ada.